Ada beberapa memang banyak yang masih melaksanakan di berapa tahun yang lalu, kira-kira 5 tahun, 6 tahun lah, itu masih ada yang melaksanakan. Tapi ada juga yang masih pelaksanaannya belum sesuai pada ajaran leluhur yang terdahulu. Pada upacara Angon Putu itu sebenarnya orang itu sama dengan orang tua yang sudah masuk pada tataran. Om Swastiastu, Om Basuki Langgeng, Rahayu Sakti. Bapak-bapak, ibu pemirsa semuanya yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan ajaran para leluhur, juga tradisi yang namanya upacara Angon Putu. Upacara Angon Putu itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Dulu hampir semua pelosok itu banyak yang melaksanakan, yang sepuh-sepuh, yang tua-tua pada melaksanakan upacara Angon Putu. Ya, tapi lambat laun ritual itu, upacara itu sudah mulai memudar dan hampir hilang. Hampir semuanya, hampir tidak ada yang melaksanakan. Upacara Angon Putu ada yang mengartikan bahwa mendefinisikan upacara Angon Putu diperuntukkan hanya untuk orang tua yang sudah punya cucu sebanyak 25 orang. Nah, ini yang mungkin perlu saya klarifikasi, bahwa sebenarnya bukan jumlahnya, artinya selawe putu atau 25 cucu yang dihitung satu persatu sampai sejumlah 25, bukan. Tapi yang benar adalah putu selawe, bukan selawe putu. Kalau selawe putu itu cucunya dihitung sebanyak 25. Tapi nek putu selawe itu berbeda artinya. Putu selawe itu artinya selawase ora bakal ngawe-awe putu. Artinya selamanya tidak akan ngawe-awe itu apa artinya? Berpijak atau bergantung kepada cucu. Jadi selawase ora bakal ngawe-awe putu. Itu namanya putu selawe, bukan selawe putu. Itu arti yang sebenarnya. Nah, ada beberapa memang banyak yang masih melaksanakan di berapa tahun yang lalu, kira-kira 5 tahun, 6 tahun lah, itu masih ada yang melaksanakan. Tapi ada juga yang masih pelaksanaannya belum sesuai pada ajaran leluhur yang terdahulu. Pada upacara Angon Putu itu sebenarnya orang itu sama dengan orang tua yang sudah masuk pada tataran pertapaan, topo ing sepi, artinya sudah topo ing sepi. Kalau dikonversikan ke ajaran agama Hindu itu masuk tahap tataran namanya biksuka asrama atau sanyaya, itu kalau dimasukkan ke sana. Tapi di situ udah masuk, kalau di Hindu namanya di Jawa namanya pakunjaran. Pakunjaran itu sudah dikunjoro, itu artinya sudah menepi, masuk ing topo sepi, sudah tidak kemana-mana dan cukup hanya menep manekung puja kepada
yang Sang Hyang Widi, Sang Hyang Sangkan Paraning Dumadi. Itu sebenarnya Angon Putu ini ada tiga prosesi di dalam melaksanakan upacara Angon Putu. Tapi ada satu, banyakan ada yang salah menerjemahkan Angon Putu cucunya malah dibawa ke tempat-tempat rekreasi, tapi sebenarnya tidak demikian. Angon Putu itu cucu dan anak itu dibawa, pasti kalau dulu di Jawa ini pasti tempatnya ada di tempat pasar candi dulu. Pasar candi di Jawa Tengah hanya ada satu, yaitu dulu di Pengging, itu namanya pasar candi. Tapi kalau misalnya tidak ada pasar candi, minimal di pasar. Kenapa di pasar? Ya, di pasar itu oleh orang Jawa disebut pusating jagat. Ya, pasar itu dianggap pusating jagat. Kenapa pusating jagat? Karena di pasar itu di dalamnya berisi lengkap. Ada macam-macam mulai dari laut, darat sampai ke pegunungan. Ada ikan, ada sayur-sayuran sampai sayuran paling bawah, beras dan sebagainya, itu maksudnya makanan sampai yang ada di puncak gunung. Terus manusianya juga macam-macam di dalamnya. Ya, manusianya ada yang sehat, setengah sehat, nggak sehat. Ada pejabat, nggak pejabat. Ada orang kaya, ada orang miskin. Pokoknya di pasar itu dianggap pusating jagat karena semua ada di pasar itu. Itu yang harus dipahami. Kemudian ada tiga, tadi saya sebutkan ada tiga aktivitas di dalam upacara Angon Putu itu. Yang pertama adalah kegiatan, mau sebelum melaksanakan upacara, kegiatan pertama adalah ritual di rumah sebelum menjelang pemberangkatan yang Angon Putu. Ya. Ketika mau berangkat Angon Putu itu dilaksanakan upacara pelepasan dari rumah menuju pasar yang akan dituju. Itu dilaksanakan sekitar jam 8. Jam 8 pagi itu diartikan bahwa itu kekuasaan Sang Hyang Kawitan atau Sang Hyang Brahma. Ya. Kemudian perjalanan itu ketika di dalam perjalanan itu ada setelah dilepas, kemudian dalam perjalanan kalau jauh, kalau dulu kalau orang keraton itu pakai kereta kencana, kalau orang biasa pakai dokar atau andong. Nah, ketika perjalanan itu membawa dokar mungkin tidak cukup satu, banyak 3 sampai 5 lah gitu. Nah, kemudian anak cucu yang paling tua sama cucu yang paling muda itu harus didokar yang pertama. Kemudian yang Angon Putu harus didokar yang paling belakang. Lah, kemudian yang Angon Putu itu harus membawa pecut atau apa namanya, cemeti kalau orang, pecut lah. Sama namanya kemareman Sang Hyang Angon Putu. Yang disukai apa? Ketika nanti dalam perjalanan ketemu perempatan, sambil Yang Angon Putu membunyikan pecutnya, ceter gitu. Itu sambil berhenti, terus kemudian naruh kemareman di perempatan itu. Lagi perjalanan ketemu perempatan juga dilakukan seperti itu. Sampai akhirnya tiba di pasar. Kemudian di pasar itu kemudian mengelilingi, ya, mengelilingi pasar, ke arah ke kiri, tidak searah Jarum Jam, ke kiri, ya. Dan dengan urutan tadi, yang di pertama, yang cucu pertama sama cucu yang paling muda harus di depan. Kemudian berikutnya cucu-cucu yang lain sama yang paling Angon Putu paling belakang. Dan kemudian mengitari itu sambil sekali-sekali membunyikan pecut itu lagi sampai akhirnya berhenti di pintu gerbang pasar. Kemudian yang Angon Putu ngajak cucu pertama dan cucu yang paling tua sama yang paling muda diajak ke tengah pasar dan yang lain menunggu di luar, ya. Demikian, ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Om Santi, Santi, Santi. Om Rahayu, Rahayu, Rahayu.
sampai berhenti, terus kemudian naruh kemareman di perempatan itu. Lagi perjalanan ketemu perempatan juga dilakukan seperti itu sampai akhirnya tiba di pasar. Kemudian di pasar itu kemudian mengelilingi, ya, mengelilingi pasar, mengelilingi pasar ke arah ke kiri, tidak searah jarum jam, ke kiri, ya. Dan dengan urutan tadi, yang di pertama, yang cucu pertama sama cucu yang paling muda harus di depan, kemudian berikutnya cucu-cucu yang lain sama yang paling angon putut paling belakang. Dan kemudian mengitari itu sambil sekali-sekali membunyikan pecut itu lagi sampai akhirnya berhenti di pintu gerbang pasar. Kemudian yang angon putu ngajak cucu pertama dan cucu yang paling tua sama yang paling muda diajak ke tengah pasar dan yang lain menunggu di luar, ya. Setelah itu yang angon putu itu mengajak itu, kemudian di situ dalam hati sang angon putu mengatakan, ini hidup saya bersama keluarga dan cucu-cucu saya dalam hati. Artinya saya menyatakan mengundurkan diri dari ikatan duniawi dan saya sudah tidak lagi melibatkan keturunan-keturunan berikutnya, bahwa saya sudah waktunya masuk Pakunjaran menep Manake Pujo. Itu dalam hatinya si Siang Putu. Kemudian memerintahkan di dalam pasar membeli namanya mori, harus kain mori sepanjang 7 depannya sang Angon Putu. Sang Putu melangkahkan itu, lah ukurannya membeli mori, anak cucu yang tua sama yang muda itu disuruh membeli mori sepanjang 7 langkahnya si Angon Putu. Nah, setelah membeli kemudian diserahkan kepada yang Angon Putu. Makna dan arti 7 depannya mori itu adalah ada 7 leluhur di tanah Jawa ini. Ada bapak, ibu, mbah, canggah, wareng, udeg-udeg sampai Gantung Siwur. Artinya 7 langkah, artinya 7 menuju leluhur terakhir Gantung Siwur. Kemudian setelah membeli balik ke semua keluarganya tadi gabung di situ, baru di situ sama anak dan cucunya diajak ke tempat apa yang disukai semua anak cucunya, untuk jadi dia belikan semuanya oleh Angon Putu, apakah makanan atau apa yang disukai di situ. Artinya makan apa aja, pokoknya nanti yang akan membiayai yang Angon Putu. Artinya itu terakhir menghidupi, memberikan kepedulian yang sambah kepada anak turunnya yang terakhir kali, untuk apa yang dia sukai dimakan dan dibayar itu. Setelah selesai itu baru pulang. Nah, diperkirakan di pasar itu harus sampai maksimal sampai jam 5 itu sudah sampai di rumah. Kalau tadi di pasar itu simbol, bahwa itu simbol kekuasaan Sang Hyang Wisnu atau Sang Hyang pemelihara, dewa pemelihara, atau yang ngopeni, ya, sing ngopeni jagat. Dewa simbole sing ngopeni jagat itu adalah Sang Hyang Wisnu. Kemudian setelah pulang harus sampai di rumah, harus sampai jangan kurang dari jam 5, tapi kelewat sedikit tidak apa-apa. Artinya sudah di jam itu, artinya simbol Sang Hyang Siwa, Sang Hyang Siwa atau Sang Hyang Siwa. Makanya orang tua-tua dulu kalau sudah tua sekali sering disebut Siwa, artinya Sang Hyang Siwa, artinya dewa kesucian. Kalau sudah seperti itu artinya Sang Angon Putu harus memasuki pada tahapan kesucian, artinya pembersihan diri, kemudian tidak banyak ini mengikatkan diri pada kehidupan duniawi, dan tiap hari hanya menep Manake Pujo. Dan itu kalau orang mengatakan bahwa Angon Putu itu tahapan, kalau orang mengatakan dulu 3/4 kehidupan dilalui dan tinggal 1/4 lagi menunggu bahasanya. Jadi
telung prapat urip itu sudah pasam garam kehidupan sudah dijalani, tinggal seperempat lagi menuju tamat. Kalau kemudian ada yang mengatakan jalmo lipat seperempat tamat, artinya 3/4 itu sudah dijalani, tinggal seperempat lagi tamat. Sudah antri menyatu. Artinya disitulah ketika topo ing sepi atau menep-menep kumpuja mengharapkan bahwa yang Angon Putu itu manunggaling kawula lan Gusti, menyatukan dirinya kepada Sang Maha Pencipta. Nah, kalau sudah masuk situ artinya suatu saat orang ketika sudah meninggal itu sudah siap dengan penuh kesucian. Itu loh, artinya sudah penuh dengan kesucian. Nah, ketika menyatu dengan ketika sudah meninggal itu punya aura yang positif, artinya sinar-sinar kesucian gitu. Harapannya seperti itu. Orang di situ, orang Angon Putu itu sudah tidak tidak berat lagi, artinya dalam meninggalkan duniawi ini. Itu yang sebenarnya terjadi pada prosesi Angon Putu. Memang artinya kadang-kadang Angon Putu itu salah diartikan. Ketika selesai Angon Putu malah duniawinya semakin tinggi. Masih sekarang ada istilah mbah-mbah jaluk tambah. Itu artinya masih terlibat ngurusi anak dan cucunya. Tapi kalau Angon Putu, kalau sudah tahu Angon Putu yang sebenarnya, harusnya sudah tidak ngurusi lagi anak dan keturunannya. Dan kalau cucu itu sudah menjadi kewajiban daripada anak-anaknya atau orang tuanya daripada cucu-cucunya itu. Sehingga orang benar-benar Angon Putu itu betul-betul harus siap lahir dan batin. Jadi kalau sudah masuk pertapaan harus siap betul-betul meninggalkan duniawi dan menyatukan dirinya kepada Dat Yang Maha Pencipta. Kiranya demikian yang saya sampaikan secara panjang lebarnya, kurang lebih intinya seperti itu upacara Angon Putu. Sehingga di situ pun juga ada banyak sesaji sebenarnya, tapi sesaji yang disiapkan ketika upacara di rumah itu seperti apa ada, tapi saya nggak sebutkan, nggak bisa jelaskan pada hari ini. Tapi inti dari filsafat Angon Putu itu seperti itu. Kenapa sekarang semakin lama semakin berkurang peminat yang mungkin hampir nggak ada, dianggap bahwa tradisi ini tradisi kuno. Nah, itu karena satu, pertama itu ya orang itu tidak paham makna upacara Angon Putu, bahwa itu hanya dianggap tradisi biasa, ora dilakoni ora popo, bahasanya gitu, dilakoni kena ora dilakoni kena, bahasanya seperti itu. Tapi memang kehidupan orang sekarang sampai umur berapa tahun pun, umur tua pun masih ikatan duniawinya masih tinggi. Mohon maaf saya mengatakan sekarang ini ada istilah di Jawa itu ada 3 mati namanya ya, ini terkait sebenarnya. Ada mati tundo begalan, kemudian tundo haratan, mati sampurno, dan mati mukso. Dan orang yang kalau dulu kenapa ada Angon Putu, paling enggak dia mencapai namanya mati dan atau mati sampurno. Tapi sekarang enggak, orang sekarang ya artinya semua dianggap bahwa semua menjadi takdir Tuhan, kehendak Tuhan dan sebagainya. Sehingga kadang-kala di sini justru orang meninggal itu belum siap, artinya belum siap untuk meninggalkan duniawi, sehingga karena kadang-kadang prosesi matinya tidak gampang, mengalami proses kesulitan ketika menjelang akhir hayat itu. Tidak, istilahnya kalau orang itu meninggal istilahnya meninggal lancar, ayem, selamat gitu, artinya tenang gitu loh. Artinya meninggal dengan ketenangan. Tapi sekarang kan rata-rata karena orang meninggal itu justru karena hidupnya sudah tidak penuh ketenangan sampai akhir hayatnya, karena masih awal duniawinya juga meninggalnya juga tidak dengan tenang. Rata-rata seperti itu. Dan orang tidak akan tertarik karena apa ya? Ya seperti itulah. Orang dianggap bahwa tradisi itu hanya kuno.
dan itu sudah tidak berlaku untuk sekarang, tapi sebenarnya ajarannya masih, artinya ajaran filsafatnya masih, artinya di situ mengajarkan nek pun usia sekian itu sudah waktunya mengikatkan duniawi itu harus berkurang, dan kewajiban namanya anak kepada anak itu sampai anak itu bisa, nek wong saya ini ngarani mentas, artinya sudah berkeluarga, itu kewajiban orang tua sampai anak sudah berkeluarga, itu artinya kewajiban sudah selesai. Dan anak-anak itu diberikan kepercayaan untuk mandiri, artinya ngopeni keluarga, ngopeni anak dan seterusnya, itu sudah menjadi kewajiban anak itu sendiri kepada cucu-cucunya. Yang saya pesankan kepada orang-orang sekarang bahwa lakukanlah aja tahapan-tahapan hidup itu dengan baik, saran saya kepada semuanya. Baik tahap waktunya masih kecil harus seperti apa, patuh sama orang tua, waktu belajar patuh sama guru, juga patuh sama orang tua. Ya, itu pesan-pesan saya. Kemudian ketika waktunya menikah, ya lakukan dengan pernikahan dengan baik sehingga nantinya bisa menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera dan sebagainya. Tapi ketika sudah selesai menikah, punya keluarga dan kemudian punya cucu dan sebagainya, lakukanlah orang mulai mempersiapkan diri kalau anak-anaknya nanti sudah dewasa, mentas, punya istri atau punya suami, punya keluarga sendiri, berikan contoh yang baik. Ya, artinya janganlah kita kemudian kalau kita tetap duniawi, kita tinggi, nanti kita tidak memberikan kesempatan kepada yang muda untuk yang masih duniawi. Artinya yang masih duniawi biarlah yang diteruskan yang muda-muda, yang kita sudah kenyang asam garam kehidupan, harusnya merelakan semua aktivitas duniawinya biar diteruskan kepada yang lebih muda. Itu pendapat saya, saran saya kepada semuanya. Demikian, ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Om Santi, Santi, Santi. Om Rahayu, Rahayu, Rahayu.